Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dedi Chandra. Oke, teman-teman pejuang PPG dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan nge-share kepada teman-teman semua apa yang menjadi faktor penyebab tidak lulusnya UP UKM PPG. Karena sebagaimana kita ketahui, setiap kali ujian pengetahuan banyak di antara teman-teman yang tidak lulus atau mengalami kegagalan. Nah, di sini saya akan merangkum penyebab tidak lulus UP UKM PPG dimaksud. Sebelumnya saya mendoakan teman-teman semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, diberikan kesehatan, terlebih-lebih teman-teman yang sedang mengikuti program PPG sekarang ini dan nantinya akan menghadapi UP. Saya mendoakan agar diberikan kesehatan, kelancaran sehingga dapat mengikuti UP dan bisa lulus sehingga pada akhirnya mendapatkan sertifikat pendidik sehingga perjuangan teman-teman selama beberapa bulan tidak sia-sia. Nah, teman-teman seperti biasa, saya mengajak teman-teman selalu untuk memberikan supportnya di channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga klik tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video di channel ini. Insya Allah di beberapa hari kemudian saya akan membuatkan konten pembahasan soal-soal PPG. Nah, untuk kesempatan kali ini saya hanya memberikan sedikit pengalaman kepada teman-teman semua apa saja yang menjadi faktor penyebab tidak lulus UP UKM PPG. Sebenarnya ada beberapa faktor penyebab ketidaklulusan Bapak Ibu dalam mengikuti program PPG ini. Selain karena pola pendidikan yang begitu padat, akan materi yang harus dipelajari setiap hari sehingga menguras banyak tenaga, pemikiran dan materi, juga ada faktor lain. Nah, di sini ada 5 faktor penyebab tidak lulus UP UKM PPG yang saya maksud tadi teman-teman sesuai dengan judul dan thumbnailnya, yaitu yang pertama adalah level soalnya. Jika teman-teman telah mengikuti pretest PPG, tes UKG atau tes CPNS, maka dalam tes UP UKM PPG tingkat kesukaran soalnya ditingkatkan 1 sampai 2 level, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa membayangkan bagaimana sulitnya menjawab soal-soal tersebut. Nah, untuk faktor yang kedua ini teman-teman adalah waktunya sempit. Nah, selain level soal yang lebih tinggi, faktor durasi waktu yang diberikan dalam menjawab soal ujian pengetahuan ini sangat terbatas ya. Sebagai perbandingan, kalau UTN 2016 terdapat 100 soal yang muncul dan dikerjakan dalam waktu 120 menit atau 2 jam ya, teman-teman. Namun, karena banyaknya keluhan dari peserta yang telah mengikuti UTN, maka dalam tes UP UKM PPG sedikit ada kelonggaran, yaitu diberikan waktu selama 180 menit atau 3 jam ya teman-teman, untuk mengerjakan sebanyak 104 soal. Namun dalam waktu 180 menit tersebut, masih banyak peserta yang mengeluhkan persoalan waktunya. Masih banyak peserta yang belum menjawab seluruh soal dan waktu yang diberikan telah habis ya. Ya, pengalaman saya yang telah lulus pada tes UP UKM PPG yang dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2018 kemarin, sebenarnya waktu yang diberikan yaitu durasi 3 jam itu sebenarnya sudah cukup dan seluruh soal telah saya kerjakan dan masih menyisakan waktu sebenarnya. Kalau saya bandingkan sekarang di ujian CPNS yang hanya berapa ya 90 menit ataupun 1 jam setengah dengan banyaknya soal sekitar 100 ya teman-teman. Jadi sebenarnya teman-teman tidak perlu mengeluhkan masalah waktu di ujian UP ini. Di sini diharapkan teman-teman itu harus bisa mengatur waktu, memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk menjawab soal-soal yang diberikan. Oke, itu adalah faktor yang kedua ya teman-teman, yaitu tentang masalah waktu. Dan faktor yang ketiga, belum mahir mengoperasikan komputer. Mungkin bagi sebagian teman-teman telah mahir mengoperasikan komputer, hal tersebut tak akan menjadi masalah bagi teman-teman. Namun, yang menjadi masalah adalah peserta yang sudah berumur dan tidak mahir mengoperasikan komputer. Untuk teman-teman yang masih belum bisa mengoperasikan komputer, bisa memulai dari sekarang untuk belajar, utamanya menggerakkan mouse ya. Karena dalam pengoperasiannya lebih banyak menggunakan mouse. Jadi di sini juga menjadi hambatan bagi teman-teman yang masih belum bisa mengoperasikan komputer. Terkadang juga teman-teman yang nggak bisa mengoperasikan komputer bisa grogi saat dihadapkan dengan komputer gitu. Jadi mulai dari sekarang bisa belajar-belajar, terutama pada apa ya menggerakkan mouse tersebut ya. Oke, itu adalah faktor yang ketiga ya teman-teman. Dan faktor keempat yaitu mengajar kelas rendah bagi guru SD. Hal ini terbukti menjadi tantangan tersendiri sih. Saya memiliki teman yang sangat kesulitan dalam menjawab soal matematika
Karena kebiasaan teman saya mengajar hanya penjumlahan dan pengurangan di kelas 1 untuk matematika. Begitu pula dengan mata pelajaran yang lainnya. Padahal soal UP, UKM, PPG tidak memisahkan soal untuk guru yang mengajar kelas rendah dengan kelas tinggi. Nah, kadang kan di UP itu kan diberikan tentang menghitung volume bangun ruang, mencari FPB dan KPK dalam bentuk soal cerita, peluang, statistik, dan lain-lain. Nah, keseluruhan materi tersebut kan tidak terdapat di kelas rendah. Berbeda dengan guru kelas tinggi yang memang telah mengajarkan materi tersebut di kelasnya masing-masing, ya hanya perlu belajar sedikit untuk menyesuaikan tingkat kerumitan soal untuk tes UP. Nah, untuk faktor yang kelima, yaitu terlalu fokus dengan materi loka karya. Nah, untuk faktor ini teman-teman, kegiatan PPG kan terdiri dari kegiatan loka karya atau tatap muka ya. Kegiatan ini terdiri atas 2 siklus. Dalam loka karya ini membahas tentang pembuatan perangkat pembelajaran kurikulum 2013. Bagi guru SD, siklus pertama digunakan untuk membuat perangkat pembelajaran kelas rendah dan siklus kedua untuk pembuatan perangkat pembelajaran kelas tinggi. Perhatikan dan fokus peserta akan dikerahkan sepenuhnya untuk kegiatan tersebut. Karena padatnya jadwal perkuliahan sejak pagi hingga sore hari dan tugas-tugas yang diberikan oleh instruktur yang harus diselesaikan tepat waktu, membuat teman-teman akan teralihkan perhatiannya dan lupa untuk belajar materi yang berkaitan dengan tes UKM PPG. Jadi menurut saya itu adalah beberapa faktor yang menjadi penyebab banyaknya yang tidak lulus di UP UKM PPG sesuai dengan pengalaman saya ya teman-teman. Jadi mungkin dari video yang saya buat ini kita harus mempersiapkan diri lagi. Kita harus lebih giat untuk belajar lagi, mulai dari belajar tentang soal-soal yang memiliki level-level tinggi. Kita harus juga membiasakan memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Dan untuk teman-teman yang masih belum mahir mengoperasikan komputer, mulai dari sekarang bisa belajar. Bagi teman-teman juga yang biasanya mengajar di kelas rendah, tak ada salahnya untuk mempelajari soal-soal UP yang diajarkan di kelas tinggi ya teman-teman. Jadi harapan saya semoga dengan mengetahui lebih awal tentang faktor-faktor penyebab gagalnya ataupun tidak lulusnya PPG ini, teman-teman bisa mempersiapkan diri lebih dini untuk mengatasi hal tersebut. Makanya saya membagikan video ini agar teman-teman pada akhirnya bisa lulus dan bisa mendapatkan sertifikat pendidik. Jadi saya rasa video ini sampai di sini saja. Apabila ada pertanyaan nanti, teman-teman bisa menuliskan di kolom komentar video ini. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.